بيته فعاملهم معاملة الأحبة أحمده جل من يحمد ويشكر أشهد أن لا إله إلا الله أذل من جحد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حج واعتمر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ما هلل مسلم وكفر فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد جليل وعيد جميل الشعار فتقربوا إلى ربكم الجليل بالأضحية فإنها سنة أبيكم إبراهيم الخليل واتبعوا نبيكم في فعله برقة الدام في مثل هذا اليوم العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya untuk bersyukur pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Inna a'tainakal kautsar. Katakanlah wahai Muhammad, kami telah memberikan begitu banyak sekali nikmat-nikmat, banyak sekali anugerah-anugerah yang diberikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada yang mulia baginda Nabi SAW adalah Nabi SAW bisa berhadapan langsung kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Yang mana kejadian ini belum pernah dialami oleh nabi siapapun selain yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menghadap Allah ketika Isra Mi'raj, maka umatnya juga menghadap kepada Allah dengan salat. Nabi bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka hari ini adalah hari syukurannya umatnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah perintahkan dengan bersyukurnya pada hari ini, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah. Maksudnya salat Idul Adha. Jadi salat Idul Adha adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan salat, kemudian wanhar dan berkurbanlah dan sembelihlah kepada Allah. Syukurannya setelah sholat adalah menyembelih hewan kurban, yang mana itu juga bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari raya Idul Adha ini, hari raya kurban ini, kita ini diperintah oleh Allah untuk bertasabuh kepada pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana awal mula adanya kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini bermimpi menyembelih putra satu-satunya. Ketika itu putra Nabi Ibrahim baru satu, dan itu pun dari aslinya budak, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim yang namanya Siti Hajar, karena istri Nabi Ibrahim itu aslinya satu, Sarah. Kemudian Sarah mempunyai budak namanya Hajar. Kemudian Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Karena nikah dengan Sarah lama tidak punya keturunan. Akhirnya dari Siti Hajar lahirlah putra satu-satunya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim ketika di Mekah pulang dari Palestina, beliau ke Mekah karena Hajar tempatnya di Mekah. Kemudian istri satunya Sarah yaitu di Palestina ketika itu.
Ketika pulang dari Palestina menuju ke Mekah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra satu-satunya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapat seorang anak yang baru saja besar ditanya oleh ayahnya seperti itu, tetapi jawaban anak yang soleh, didikan daripada ibunya yang solehah, ini mengejutkan hadirin. Bukannya anak ini takut, anak ini mengatakan kepada ayahandanya, jika ini perintah Allah, ya abadi, kata Nabi Ismail, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Ini jawaban yang bukan sembarang jawaban, dan seorang anak pasti tidak akan bisa menjawab seperti ini kalau tanpa didikan seorang ibu. Kemudian jawaban Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pelajaran begitu penting sekali. Seorang anak taat kepada orang tua itu wajib hukum selagi orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Ibrahim kemudian membawa Nabi Ismail ke suatu tempat. Kemudian ketika akan menyembelih, godaan-godaan begitu banyak, karena sesuatu perkara kalau sudah diperintahkan oleh Allah, ketika akan mengerjakan pasti ujiannya banyak. Nabi Ibrahim digoda oleh setan karena akan melaksanakan perintah Allah. Begitu juga manusia-manusia yang akan melaksanakan perintah Allah, ketika akan sholat pasti ada bisikan-bisikan, ketika akan zakat pasti ada bisikan-bisikan, ketika akan mengerjakan kebaikan pasti akan bisikan-bisikan keburukannya syaitan. Maka Nabi Ibrahim kekeh di sini. Nabi Ibrahim tidak tergoyahkan sama sekali. Ini perintah Allah, ambil dan surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, menguji ketaatannya. Para nabi, para rasul itulah cobaannya. Kalau taat kepada Allah ini betul-betul ujiannya berat, tetapi mereka selagi ini taat kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar yang lainnya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Taif, begitu berat, medannya begitu berat, tidak ada masyarakat yang mendukung. Bahkan Nabi dilempari batu. Ketika Nabi duduk di bawah pohon, baginda Rasulullah SAW, beliau ketika sudah penuh dengan darah sebab lemparan orang-orang Taif, baginda Nabi mengatakan, illam yakun bika ayyabtu fala ubali, jika engkau tidak marah ya Allah, saya tidak akan peduli. Selagi kita ini masih lingkup taat kepada Allah terus, Nabi tidak peduli. Akhirnya setelah dakwah di Taif, Allah hadiahkan Isra. Begitu juga Nabi Ibrahim, di tengah-tengah taat kepada Allah ingin menyembelih putranya, tiba-tiba putranya oleh Allah diganti, tidak jadi disembelih tapi diganti oleh seekor kambing. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala di sini menerima kurban kita sebagaimana kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya ketika kurban. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra-putra kita untuk kurban, tetapi Allah perintahkan kita untuk menyembelih hewan-hewan ternak untuk kurban. Tetapi kita diperintah oleh Allah untuk kurban, mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang ahli agama, orang-orang yang mengamalkan agama-agama Allah.
Karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua kalau anaknya ini selalu dididik dalam lingkup agama, mendidik, diperhatikan sholatnya, diperhatikan ngajinya, diperhatikan amal-amal kebaikan. Karena anak-anak inilah akan menjadi aset-aset kita hadirin. Nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia, mereka lah yang akan mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan in qata'a 'amaluhu illa thalath, shadaqatun jariyatun aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila seorang manusia ini wafat, maka terputuslah amalnya semua. Kalau kita wafat, maka amal-amal yang ada kaitannya dengan dunia ini akan terputus. Kita di dunia ini sudah membangun rumah yang begitu megah, yang begitu besar. Begitu Israel datang kepada kita, mencabut nyawa kita, maka mau tidak mau kita akan meninggalkan kamar kita yang mewah, pindah kamarnya. Semuanya akan kita tinggalkan. Illa salat, kata Nabi, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, infak jariyah. Ini akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Selagi yang kita jariyahkan ini awet sampai berpuluh-puluh tahun, maka pahala pun akan mengalir terus berpuluh-puluh tahun. Sebagaimana sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala, beliau menjariahkan, mewakafkan sumurnya. Sampai sekarang sumurnya masih digunakan untuk jamaah-jamaah umrah, jamaah-jamaah haji. Itu jariahnya sudah 1400 tahun masih mengalir pahalanya kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Seorang anak kalau dia soleh solehah akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya masing-masing. Karena ini adalah aset dia dunia akhirat. Karena anak ini nanti di akhirat bisa menyelamatkan kita dan juga bisa menjerumuskan kita di neraka. Kalau anak kita ini soleh, hafid Quran, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin baca Qurannya, rajin zikirnya, rajin doanya, mendoakan orang tuanya, maka anak itu akan menjadi penyelamat ketika di akhirat. Orang tuanya tidak memperhatikan, maka tanggung jawab orang tuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari raya kurban ini kita juga berkorban untuk mendidik anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, dan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya pasti akan menuju akhirat, dan semua orang tua ketika di akhirat pasti akan ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Seorang ayah akan ditanya karena dia kepala keluarga, akan ditanya keluarganya, mengenai keluarganya. Seorang ibu juga, dia pemimpin bagi anak-anaknya, dia akan ditanya. Kalau seorang suami, dia akan ditanya mengenai istrinya, bagaimana ibadahnya, bagaimana amal-amal hari